Hai, Mike di sini. Selain kamera buat rekaman, laptop buat editing, dan mic buat rekam suara, ada satu lagi nih sebenarnya gadget yang gak kalah penting buat kita sehari-hari review, terutama review PC dan review laptop, yaitu SSD portable. Berhubung SSD lama gue udah di ambang kapasitas, WD ngirimin kami sebuah SSD baru yang kapasitasnya itu 4 kali lipat dari SSD lama gue dan katanya juga lebih cepet. Jadi kita mau sekalian bahas seberapa worth it sih investasi SSD kapasitas besar seperti ini. Ayo kita lihat jawabannya. Jadi ya, kawan-kawan yang mungkin masih belum familiar sama SSD portable, ini bukan hard disk eksternal biasa yang pakai piringan muter di dalamnya. WD My Passport SSD ini adalah SSD portable berbasis NVMe berkecepatan tinggi yang ukurannya sangat mudah dikantongin. Bagi yang awam, SSD itu cara kerjanya kayak flash disk ya, jadi tanpa bicara soal kecepatan transfer data pun, kita dapat overall form factor yang lebih simple, lebih tahan banting, dan lebih hemat daya dibanding hard disk eksternal yang masih pakai piringan muter. Yap, jadi kalau sesekali ini kebanting dari ketinggian 1 hingga 2 meter, kalian tidak perlu panik. Paling lecet casingnya doang, hehe. Bicara soal casing, ini depannya metal dengan cover belakang polimer, sehingga terlihat cukup mewah dan elegan ya dengan desain rounded macam ini. Di sampel yang kami pakai, ini warnanya gold, tapi ada juga merah, biru tua, dan silver. Simple banget, kalau lagi nggak dicolok kabel, ini nggak jauh lebih luas dari kartu ATM. Nah, kabel pendek yang dipakai adalah standar WD My Passport zaman now, yaitu USB-C to C yang dicolok dari sisi bawah SSD, disertai adapter USB-A optional in case perangkat Anda tidak punya port USB-C. Tanpa keterbatasan kecepatan SSD SATA macam rata-rata SSD portable yang lebih murah, My Passport generasi terbaru ini punya read and write up to 2 kali lipat SSD SATA, atau 8 kali kecepatan hard disk eksternal yang pakai koneksi USB 3.2 Gen 1. Sekali lagi, kalian harus colok ini pada sistem yang ber-SSD dan berport USB 3.2 Gen 2 atau Thunderbolt untuk merasakan manfaat maksimalnya. Di sini kita bisa lihat transfer speed yang gak kaleng-kaleng. Di Crystal Diskmark ya at least. Terus misalkan gue mau mindahin folder isi video maksudnya footage video ukuran 60GB, itu cukup butuh waktu sekitar 1 menit 50 detik dari SSD internal ke My Passport ini untuk transfer. Kenceng? Kenceng. Selain itu, kalau mau kalian pakai sebagai Steam library buat nyimpen game, bisa nggak sih? Misalnya kalian kayak gue nih, yang SSD laptopnya sendiri terbatas ya, minim buat opsi ekspansi. Ya, ini bisa kita coba juga install Cyberpunk 2077, game 60GB yang otherwise menemuin SSD internal kecil. Dan toh gue nggak mainin tiap hari. So far, nggak ada komplain, loading nggak sampai 20 detik, dan tidak ada isu performa selama main seakan pakai SSD NVMe internal. Belum lagi, SSD kayak gini juga lebih kompatibel sama smartphone dan tablet yang udah support USB OTG. Karena format exFAT, sama perangkat macOS pun nggak ada masalah. Selain buat nyimpen konten, installer, footage video, dan data game, dan orang kan bisa aja pakai buat backup data penting dan sensitif gitu. Jadi gimana soal concern keamanan apalagi kalau jangan sampai nih ya, ini SSD hilang terus jatuh ke tangan yang salah. Untuk itu kalian bisa install software WD Discovery dan setup enkripsi 256-bit AES berpassword biar nggak bisa dibuka sembarang orang. Well, intinya menurut kami selama kalian banyak nyimpen dan juga mindahin data besar antar device, pingin kapasitas tinggi tapi juga dalam form factor yang sama sekali nggak mungkin dicapai oleh hard disk konvensional yang ada, SSD eksternal seperti ini sepertinya investasi yang cukup baik. Selain versi 2TB ini, ada juga versi 500GB, 1TB hingga 4TB, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Selama kalian bisa merasa hemat waktu dengan transfer speed up to 8 kali lebih kencang daripada hard disk konvensional, dan punya perangkat-perangkat USB kecepatan tinggi, menurut kami nggak ada salahnya untuk investasi ke SSD portable yang gak kaleng-kaleng seperti WD My Passport SSD ini. Terlebih ini garansinya juga nggak main-main, garansinya itu 5 tahun ya. Pastiin aja kalian belinya yang ori. Ya, itu dulu aja curhat singkat kami soal SSD portable hari ini. Kalau mau mending langsung aja ke kolom komentar.
Jangan lupa jaga kesehatan, and as always, stay safe.